Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walikan musur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal hadzirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa baran bi walidati wa lam yaj'al jabaran saqiya. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan. Wabil khusus kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah titipkan kepada kita mampu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita masih menginjak di bulan Rajab. Doa yang terlantun di bulan Rajab itu adalah Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balighna fi Ramadan. 3 bulan pertama adalah bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga adalah bulan Ramadan. Tiga-tiganya kemudian kita ajukan bahwa di 3 bulan itu, di rangkaian 3 bulan itu juga kita ingin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan. Kalimat berkah dalam kehidupan keseharian kita juga itu sudah menjadi istilah yang sangat lumrah, bahkan mungkin menjadi istilah yang sangat populer. Segala sesuatu kita diujungi dengan kalimat kita ingin mendapatkan berkah. Apapun yang terjadi, kita tutup juga dengan kalimat berkah. Dan secara spesifik juga kalimat berkah kemudian seringkali identik dengan kalimat berkat. Berkat kemudian kita temukan dalam sebuah komunikasi atau komunitas di mana kita melakukan sebuah pengajian, kita melakukan komunikasi sosial di lingkungan kita, kemudian kita menemukan dan kita dibekali oleh yang membawa atau yang menyelenggarakan pertemuan itu kemudian kita membawa sesuatu dan disebutlah oleh kita mendapatkan berkat. Berkat dalam bahasa sosial kita itu berarti aziyadah dalam bahasa Arab, penambahan, menambah sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya kita belum menemukan atau belum mendapatkannya. Kemudian kita membawa sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah penambahan dari apa yang ada dan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam definisi itu diartikan dengan aziyadah, penambahan. Yang kedua, setelah kita menemukan penambahan, maka kemudian ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Ada sesuatu yang berubah dalam nurani kita. Ada sesuatu yang berubah dalam lisan kita. Ada sesuatu yang berubah dalam komunikasi sosial kita. Kenapa berubah? Karena hati kita menemukan sebuah kesenangan. Dari kesenangan hati nurani kemudian merubah sikap kita. Lisan kita kemudian menjadi berubah. Lisan yang kita ucapkan adalah lisan yang baik. Perilaku sosial kita dengan orang yang ada di lingkungan kita juga itu menjadi
komunikasi yang sangat baik, komunikasi yang sangat harmonis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita menerima penambahan nilai atau penambahan apapun namanya dengan sukacita dalam diri kita. Karena ada sukacita dalam diri kita, maka kemudian kita lantunkan dalam lisan kita menjadi lisan yang baik. Dan lisan yang baik ini kemudian diterima oleh lawan bicara kita, diterima oleh teman kita, diterima oleh lingkungan kita dengan kebaikan. Akhirnya kita menemukan kebahagiaan dalam keberkahan itu. Maka kemudian berkah dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kita temukan pada hari ini, kalau kita menemukan sebuah keberkahan, maka berarti ada sesuatu yang bertambah dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita menemukan keberkahan, tetapi kita tidak menemukan dan tidak merasakan penambahan sesuatu yang ada dalam diri kita, maka dia belum menemukan keberkahan. Di mana ada keberkahan itu? Tadi kita bisa ngecek ulang. Pertama, keberkahan yang pertama yang harus ada dan bertambah dan as-sa'adah dalam diri kita, itu adalah penerimaan kita. Penerimaan kita terhadap fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita. Penerimaan kita terhadap seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebab jika kita tidak mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka fasilitas yang terbaik apapun itu tidak akan menambah nilai dalam diri kita, karena nurani kita tidak memiliki kemampuan untuk menerima secara terbuka. Seringkali hidup kita juga menjadi gelisah karena kita ingin menerima bukan milik kita, tapi kita hanya ingin menerima milik orang lain. Rizki orang lain kemudian kita cemburui oleh diri kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita dan ada di hadapan kita, justru malah oleh kita tidak dinikmati. Apa yang terjadi dalam diri kita? Rizki di hadapan kita menjadi tidak bermakna. Bahkan mungkin dalam diri kita, fasilitas hidup yang Allah berikan ini dianggap sepele. Kita terus memikirkan rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Tumakninahkah hidup kita? Dijawab oleh diri kita sendiri. Kita tidak menemukan ketumakninahan dalam nurani kita. Bahkan mungkin kita tergoncang oleh bayang-bayangan kita sendiri. Harapan kita menjadi malapetaka bagi diri kita, karena kita berharap rizki orang lain pindah kepada kita. Rizki kita yang telah Allah berikan kepada kita sudah berpindah tangan kepada orang lain. Akhirnya bukan malah menambah ketumakninahan dalam diri kita, bukan menambah kenyamanan dalam diri kita, justru malah menjadi malapetaka dalam bentuk kegelisahan dalam hidup kita. Keberkahan itu akan muncul dalam nurani kita jika kita mampu menerima secara terbuka apapun yang Allah berikan, fasilitas apapun yang Allah berikan kepada kita, kita maknai, kita terima secara terbuka dan diungkapkan dengan rasa syukur. Maka keberkahan mulai akan berkembang dalam nurani kita. Jika nurani kita sudah bertambah keberkahannya, cukupkah sampai di sana? Tidak. Ternyata pada tingkat yang kedua, berkah itu akan muncul dalam bentuk gestur tubuh kita. Gestur tubuh kita, aura kita, itu akan memancarkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk diri kita. Karena lisan kita dan gestur tubuh kita sudah ada kebaikannya. Jika ini sudah ada, maka insya Allah jasad kita, jasad yang penuh aziyadah, penuh kesehatan. Lisan kita, lisan yang penuh makna untuk diri kita dan makna untuk orang lain.
Keberkahan yang kedua yang akan dimunculkan karena kita menemukan rasa yang ikhlas dalam diri kita, maka lisan kita adalah lisan yang terbaik yang akan dimunculkannya. Mungkinkah nurani kita menemukan kegelisahan? Dijamin oleh Allah. Jika lisan kita adalah lisan yang terbaik yang dimunculkan, maka dipastikan apa yang diucapkan akan melahirkan kebaikan. Tatkala kebaikan sudah diungkapkan, maka kata Allah dan janji Allah, Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Keberkahan akhirnya muncul dalam fisik kita, dalam lisan kita. Maukah kita menemukan keberkahan itu? Jawabannya pasti kita mau menemukan keberkahannya. Maukah kita memperjuangkan keberkahan itu? Pada saat itu kita seringkali bertanya kembali, mau tidak kita memperjuangkan keberkahan itu? Jawabannya ada dalam nurani kita. Jawabannya adalah dalam bukti lisan kita. Jika apa yang kita ungkapkan itu adalah kebaikan, berarti kita berkomitmen dengan keberkahan. Tatkala ungkapan kita dihardik oleh orang lain, maka tetap kita komitmen dengan kebaikan. Maka pada saat itu, itulah yang namanya perjuangan menemukan berkah. Cukupkah berkah sampai diri kita? Sampai sehatnya fisik kita? Sampai sehatnya lisan kita? Tidak. Kata Allah, berkah yang ketiga akan dimunculkan dari efek positif dari komunikasi sosial kita yang ditangkap oleh saudara kita, dan saudara kita memancarkan kembali keberkahan dalam diri kita. Akhirnya kita berinteraksi dengan saudara kita, menemukan keberkahan kembali. Lisan yang kita ungkapkan diterima oleh saudara kita dengan kebaikan, dipastikan kebaikan kita dijawab oleh saudara kita dengan kebaikan kembali. Apa bukti kebaikan kita? Dijawab kembali kebaikan oleh saudara kita. Kita bisa cek dalam lingkungan sosial kita. Apa yang kita ungkapkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama muslim di antara kita, tatkala kita bertemu, apa yang kita ungkapkan? Salam, rahmat, berkah. Bisa dibayangkan oleh kita berapa puluh kebaikan, berapa ratus kebaikan yang kita transformasikan dengan saudara kita. Tapi seringkali kita tidak mau paham dengan keberkahan itu. Seringkali kita tidak mau peduli dengan keberkahan itu. Kita tidak mau mengungkapkan kalimat Assalamualaikum yang didasarkan atas dasar kesadaran nurani kita. Karena Assalamualaikum seringkali hanya diungkapkan hanya dalam mulut kita, tapi nurani kita ada benci di antara kita. Akhirnya Assalamualaikum seringkali belum menemukan keberkahannya karena salah nurani kita dalam mensikapi ungkapan salam yang kita ungkapkan. Jawaban saudara kita dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita kemudian mengungkapkan kembali kalimat yang sama dengan jawaban Waalaikumsalam, keselamatan juga bagi engkau, warahmatullahi, dan rahmat juga bagi engkau, wabarakatuh, dan berkah juga bagi engkau. Maukah kita terima doa dari saudara kita yang mendoakan nurani kita, yang mendoakan lisan kita, yang mendoakan fisik kita, yang mendoakan lingkungan kita? Semuanya berbalik pada sikap diri kita
terhadap doa yang dilantunkan di antara kita. Oleh karena itu, kalimat berkah kemudian berkaitan dengan 3 hal. Pertama, berkah harus berkaitan dengan tempat di mana kita duduk, maka pada saat itu akan melahirkan berkah. Karena tatkala kita ditempatkan oleh Allah, maka pada saat itu tempat telah dibukakan berkahnya oleh Allah. Tatkala kita ditempatkan oleh Allah di tempat tertentu, maka sesungguhnya kita telah diberikan bekal berkahnya. Yang kedua, berkah juga harus berkaitan dengan waktu. Waktu yang Allah sediakan seluruhnya harus diisi dengan kegembiraan atau dengan keberkahan. Dan yang terakhir adalah berkah juga harus berkaitan dan berimplikasi pada pribadi-pribadi kita. Untuk apa kita memberikan berkah kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak menemukan berkah itu? Sebab berkah tidak mungkin diberikan kepada orang lain kalau kita sendirinya belum menemukan keberkahan. Marilah kita bersama-sama sejak hari ini membangun kembali keberkahan sikap nurani kita untuk selalu nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Pada saat Allah menempatkan di tempat tinggal kita, terimalah tempat tinggal itu sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menempatkan di lingkungan sosial kita, marilah kita bersama-sama membangun lingkungan sosial ini dengan penuh berkah. Tatkala Allah memberikan wujud fisik seperti kita apa adanya hari ini, marilah kita terima dan syukuri bahwa itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sikap menerima kita terhadap apa yang Allah berikan dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan menemukan aziyadah dan as-sa'adah. Aziyadah dan as-sa'adah itu insya Allah kita akan buktikan, kita akan menemukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa yang kita lantunkan kepada Allah, kita meminta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, minta keberkahan di bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan itu. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tarda wa adkhilna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.